Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, patut kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, mencurahkan kasih sayangnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah, dapat menjalankan syariat sesuai dengan ajarannya. Salawat salam kepada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan agama Allah kepada kita sebagai pedoman hidup, dengan harapan Allah memberikan bimbingan kepada kita dapat mencapai ridha-Nya. Hari ini kita berduka. Banyak saudara-saudara kita yang langsung ditimpa musibah. Sementara kita mendapat dampak yang serius. Kehilangan kesempatan stok beras, LPG, BBM, dan sebagainya. Saudara-saudara kita yang terdampak musibah itu kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, kehilangan saudara. Semua itu kaum muslimin rahmatullah, banyak orang mengkaitkan dengan kebijakan Allah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Orang melarikannya ke sana. Apapun peristiwa yang dihadapi, itu semuanya atas izin Allah. Ayat ini diterjemahkan bahwa pelaku utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita umat manusia ini tidak punya daya apa-apa. Karena kebijakan itu mutlak di tangan Allah. Banyak yang menerjemahkan demikian. Kemudian memasang ayat lagi. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka berikrar, semua ini datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Pelaku utama musibah di dalam ayat ini juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan demikian. Jadi yang salah itu siapa? Melalui dua ayat ini diterjemahkan yang salah adalah Allah. Kemudian diterjemahkan lagi, cobaan itu ada yang merupakan ancaman siksaan, ada yang merupakan ujian. Ancaman siksaan bagi mereka yang tidak patuh, sementara ujian mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kaum muslimin rahmatullah, saya ingin mengajak kita kepada sisi lain daripada bagaimana menyikapi musibah ini.
Kita kembali kepada satu ayat lagi. Di dalam Al-Quran disebutkan, walaqad dzara'na, salah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini ayat. Lidziqu ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang ada di daratan, di lautan, di hutan, ini akibat daripada tindakan manusia itu. Kemudian liyudziqahum ba'dalladzi amilu. Allah menampakkan akibat daripada perbuatan manusia itu. La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali lagi kepada jalan yang benar. Banyak kaum muslimin yang taat beribadah, aktif ke masjid, aktif zakat, berkali-kali menunaikan umrah dan haji, ingin mendapat emblem, pangkat, bahwa saya adalah ahli beribadah, taat kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik itu mereka tidak taat kepada hukum alam. Nah, ini kita ini tidak taat kepada hukum alam yang Allah memberikan kepada alam itu ada hukumnya. Hutan, hukumnya apa? Dilindungi. Kayu-kayu, hukumnya apa? Dipelihara. Hulu-hulu sungai, hukumnya apa? Dijaga kelestariannya dari pencemaran. Ini hukum. Hukum Allah yang diberikan menjadi hukum alam. Ini kita langgar kaum muslimin. Kita menuduh Allah yang menimbulkan banjir dan longsor. Selama ini begitu. Tetapi kali ini kaum muslimin rahmatullah, karena kita semua tidak mengaku bahwa kita adalah sebagai biang perusak lingkungan, Allah mengirimkan air sebagai tentaranya. Tetapi di samping itu juga Allah menampakkan akibat daripada perbuatan manusia itu. Apa itu? Yang menerjang rumah-rumah kita dalam musibah kali ini bukan hanya air kaum muslimin, tetapi ganasnya kayu-kayu gelondongan. Ada Bapak Menteri mengatakan, oh kayu-kayu itu tumbang akibat daripada longsor dan derasnya air. Tetapi tampak di media sosial, kayu-kayu ini telah dipotong-potong rapi dan diberi nomor. Akibat daripada perbuatan manusia. Di Aceh Tengah ini saja Allah tampakkan akibat perbuatan kita itu. Rawi, mana lagi? Yang penuh dengan kayu-kayu. Bukan kayu tumbang akibat daripada ganasnya air, tetapi dia tampak dari hasil tebangan masyarakat. Liyudziqahum ba'dalladzi amilu. Allah tampakkan akibat daripada perbuatan kalian itu.
Nah, dari sini ke depan, mau insaf, mau sadar atau tidak, inilah hasil perbuatan kalian. Secara nasional kaum muslimin rahimahumullah, mengerikan sekali perbuatan-perbuatan kita. Kalau usahanya besar, maka besarlah perambahan terhadap hutan-hutan itu. Hukum alam kita langgar. Fadzuqul adzaba bima kuntum ta'malun. Maka rasakan. Azab itu bukan penyiksaan saja, penderitaan. Tidak ada BBM, menderita atau tidak. Tidak ada sembako. Fadzuqul adzab, rasakan apa yang kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat lain, kita harus menyikapi ke depan bagaimana sikap kita. Sadar atau tidak tentang pelajaran yang kita terima kali ini. Allah tidak hanya menurunkan air, tetapi juga menyertakan dengan bukti-bukti perbuatan kita umat manusia tentang bagaimana jahat dan kejamnya kita terhadap alam yang seharusnya kita lindungi. Ayat menyinggung wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmiran. Ini keras sekali peringatan Allah kepada kita. Apabila aku akan menghancurkan suatu negeri, kata Allah, aku perintahkan petinggi-petinggi negeri itu untuk taat patuh kepada hukum Allah dan hukum alam. Tetapi mereka ingkar. Dalam bahasa Al-Quran disebut fasik, tidak taat. Fadammarnaha tadmira. Aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dimulai dari petinggi, pembesar satu negeri. Di mana letaknya kaum muslimin rahimakumullah? Dulu waktu saya masih kecil-kecil, ada ketentuan di Aceh Tengah ini, ada hutan lindung, ada hutan yang boleh digarap untuk sumber kehidupan. Tetapi sekarang ini kaum muslimin, di pucuk-pucuk gunung habis dibabat, ditanami kopi dan sebagainya. Dari ilmu lingkungan, ini katanya kayu itu menyimpan air, menahan longsornya tanah. Tetapi sumber itu kita habisi. Apa akibatnya? Air tidak dapat ditahan, kemudian longsor tidak dapat dihindari. Siapa yang seharusnya berbuat untuk menghadang perilaku-perilaku kita yang kebablasan ini? Penguasa, konsul. Penguasa. Bikin satu peraturan, kalau kita mempunyai lahan rata, kemudian tebing, sampai ke puncak gunung, maka paling tidak hanya diizinkan separuh dari lereng itu yang bisa dimanfaatkan untuk menanam, sementara sisa ke atas itu untuk sumber air. Ini yang sekarang sudah tidak ada lagi. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Laut tawar hancur berantakan, satu ikan pun tidak ada lagi. Siara bawal megah, tidak ada lagi. Mengapa?
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Tindakan kita si kucak-kucak mehwati. Mengapa bisa berlanjut hal-hal semacam itu? Penguasa tidak ambil tindakan. Itu baru beberapa bulan ini saja penguasa kita peduli. Sebelumnya kaum muslimin rahmatullah malai ini kamali itu tutuh salam malai. Ini kaum muslimin kesadaran bagi kita semua untuk bagaimana kita bisa mewariskan alam ini kepada anak cucu kita. Bagaimana kita terima alam ini begitu segar, indah, sejuk. Mudah-mudahan dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Terakhir kaum muslimin rahimakumullah. Berkembang sekarang ini di media sosial ahli-ahli nujum yang memprediksi bahwa Aceh tahun 2026 habis 2/3 disapu bersih oleh Allah. Kemudian Indonesia akan luluh lantak karena musibah. Ini ahli-ahli nujum. Bolehkah kita percaya kepada pernyataan? Kalau kita lihat, kita dengarkan betul-betul, seolah-olah akan yakin kita. Gempa dahsyat. Ini ada mega apa Pak? Yang diprediksi 2026, itu secara ilmiah. Lempengan-lempengan itu akan berbenturan katanya. Ini ilmiah, kajian ilmiah. Tetapi yang ini tadi banyak. Di medsos kita lihat bahwa Aceh 2026 tersisa 1/3 lagi. Dihantam oleh bencana. Indonesia akan runtuh lantak, berantakan akibat diterjang oleh musibah bencana. Hati-hati kaum muslimin untuk meyakini ini tahayul khurafat. Semua itu tadi dikatakan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di TVRI ada bukan ramalan cuaca, apa itu namanya? Hah? Perakiraan cuaca. Ini sudah setengah perilaku kita, akidah kita masuk kepada wilayah Allah. Jadi hati-hati, informasi-informasi ini jangan sampai merusak akidah kita, dan kita berdoa mudah-mudahan negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.